Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fi jamil halati wa harakat la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola Al-Fatah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan berbagai kenikmatan kepada kita, memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kita dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah mushola Al-Fatah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, demikian pula keluarga kita, tetangga kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang halal, yang berkah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan husnul khatimah. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita doakan bila mana ada keluarga kita yang lagi sakit, umumnya muslimin muslimat, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah dan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, keluarga kita, baik itu ayah ibu kita, umumnya muslimin muslimat, saudara kita yang tadinya suka ikut bersama dengan kita ikut kajian, mudah-mudahan di alam barjahnya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang sama-sama ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali tentang kiat-kiat khusyuk di dalam sholat ya. Pertama kita ulangi, Syekh Said mengatakan di antara tips-tips supaya kita mendapatkan kekhusyuan, kenikmatan di dalam sholat yaitu ma'rifatullah. Yang kedua ilaju qaswatil qalbi,
senantiasa berusaha menjaga kebersihan hati kita. Yang ketiga, al-ibtiadu anil waswas, menjauhi penyakit waswas. Yang keempat, mutaba'atul muadzin, menjawab orang yang azan. Yang kelima adamu mudafatil ukhbasayain, ketika mau melaksanakan sholat jangan menahan buang air kecil atau buang air besar. Yang keenam, al-amalu bi adamil masih, berjalan mengamalkan azab-azab ketika berjalan menuju tempat sholat. Yang selanjutnya, yang ketujuh, tips supaya kita khusyuk di dalam sholat itu, Syekh Sa'id mengatakan, yaitu an-nadru ila maudhi'is sujud. Jadi tips supaya kita khusyuk di dalam sholat diantaranya yang ketujuh, yaitu ketika kita melaksanakan sholat, hendak melaksanakan sholat, maka mata kita harus tertuju kepada tempat sujud. Nah, jadi pas kita menghadap kiblat, usahakan kakinya pun menghadap kiblat, tekeng nyengsol gitu. Tekeng nyengsolnya pasti kaki nate kan sekaya ieu teuing enten nyengsol kaki nate di malang kayak tadi saena sing lurus kaki kiblat gitu si kaki nate itu sing lurus kaki kiblat kira-kira cek para ulama 1 jengkal. Jadi antara ini batasan. Jadi tekeng yo omoke ngalangan batur istri mah enten rapat istri tadi rapat. Istri kan padat mah gitu sing ieu upami istri makan rapat saya nanya istri mah rapat gitu upami panggat janten kira-kira 1 jengkal lah eta ieu tekeng ngelebihi ieu gitu tekeng si kakina ke depan jadi tekeng malah jadi tekeng lurus saena itu abdolna ya Pak supaya menambah kausuan. Jadi pas orang menghadap kiblat, kaki pun luruskan ke kiblat, hati pun usahakan sudah mengingat Allah, sudah penuh ketawaduan bahwa kita itu akan menghadap Zat yang Maha Kuasa gitu. Jadi usahakan dia kayak pas udah menghadap kiblat kaki lurus tapi ari hatena acan dikondisikeun masih kondisikeun kene samok gitu di dapur dan sebagainya. Jadi tos difokuskeun tinggalkeun heula urusan dunia apa bade curhat nah kayak dina waktosna. Jadi usahakeun tinggalkeun heula bersihan heula istighfaran bahwa kita itu akan berkomunikasi dengan Allah. Jadi harus fokus. Itu harus fokus. Jadi terus si pandangan an-nadru ila maudhi'is sujud. Jadi melihat tempat sujud. Nah, jadi tekeni tinggal kalender di kayu atau acuh batur pasang tempat sujud ditinggal. Nah, kata beliau an-nadru ila maudhi'is sujudi wa ila sababah asna'a tasyahud yu'ayyinu alal khusu'i fis shalah. Jadi kata Syekh Sa'id bin Ali Al-Wab Al-Qahtani, an-nadru ila maudhi'is sujud, ketika sholat kita melihat tempat sujud, wa ila sababah, dan melihat telunjuk ketika isyarah, ketika atahiyat. Jadi pami atahiyat paningal teh pandangan mata teh karena telunjuk. Jadi pami atahiyat teh saya teh fokusna si mata teh karena tempat sujud pas atahiyat. Dikata beliau melihat tempat sujud dan melihat telunjuk ketika tasyahud itu yu'ainu alal khusu, itu akan menolong kehusuan kita di dalam sholat ya. Karena kenapa? Karena kata beliau fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena yaf'alu dzalik, karena Nabi pun ketika sholat maka dia ketika sholat memfokuskan penglihatannya ke tempat sujud. Nah, dalam hadis Imam Baihaqi kana ida sholat to'a roksahu. Jadi Nabi SAW ketika sholat melaksanakan sholat to'a roksahu. Jadi to'a teh menundukkan kepalanya. Waroma bibasori nahwal dan memfokuskan penglihatannya ke tempat
sujud. Jadi itu ditip diantara supaya kita khusyuk dalam sholat. Ketika sholat hendaknya kita penglihatannya kita melihat tempat sujud. Kayak ini al kaos batur itu nih al kaos batur ke Bismillahirrahmanirrahim maca gitu. Jadi upami ninggal karena kecuali di Ka'bah gitu ngenten deui gitu aya para ulama jadi ngelihat ke Ka'bah. Memang terdapat pendapat antara imam kita jadi ayat ke depan, tapi tips supaya khusyuk kita melihat tempat sujud. Jadi yang ke 7 yaitu an-nadru ila maudi'is sujud. Di tips supaya khusyuk, usahakan ketika sholat kita hendak melihat tempat sujud, fokus dengan tempat sujud. Yang ke-8 Bapak sekalian, supaya kita khusyuk di dalam sholat, yaitu al ilmu bi annahu yad'ullah wa yukhatibuhu wa annallah yarudu alaihi wa yujibu. Jadi tip yang ke-8 supaya kita khusyuk di dalam sholat yaitu al ilmu bi annahu yad'ullah. Kita harus yakin, harus mengetahui bahwa ketika kita berdiri mau melaksanakan sholat, kita itu yakin bahwa kita itu akan berkomunikasi dengan Allah dan Allah akan menjawab komunikasi kita. Jadi pas orang tepat yakin Allah melihat kita, akan mendengarkan setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat, dan Allah akan menjawab bacaan yang kita baca di dalam sholat, terutama di dalam membaca Fatihah. Allah itu menjawab, memperhatikan. Jadi ada keyakinan, yakin. Jadi sehingga timbul rasa malu upami orang panginten terang Allah teh maha melihat, maha mendengar, itu mendengar setiap yang kita baca, melihat setiap gerakan lahir dan batin kita. Maka itu akan mendorong kekhusyuan. Maka kata beliau, fa iza alima dzalik fa innahu yasha'u fi sholati wa yuqbilu biqalbi ila rabbi. Apabila seorang hamba ketika hendak melaksanakan sholatnya yakin menghadirkan bahwa Allah itu maha tahu atau Allah itu mendengar komunikasi kita, yakin bahwa ketika kita sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah dan Allah menjawab komunikasi kita, maka itu akan mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi itu akan mendatangkan keseriusan kita untuk khusyuk di dalam sholat. Karena kata Nabi kan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, jadi kalau kita yakin bahwa ketika kita melaksanakan sholat kita itu sedang berkomunikasi dan Allah sedang menjawab komunikasi kita, terutama di dalam membaca Fatihah. Karena kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasul bersabda, qallallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Itu maka kopinah lah Bapak sekalian. Nyantai. Jadi Allah berfirman gitu. Berfirman qasam tu sholat. Karena kita suka lupa ya Bapak sekalian dengan hadis ini teh pas sholat teh. Jadi teemut bahwa kita sedang berkomunikasi dan Allah menjawab komunikasi kita. Qasam tu sholat, kata Allah, aku membagi sholat baini wa baina abdi nisfain, antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah, dan ketika membaca Fatihah itu kata Allah untuk hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Faida qolal abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila ketika kita sholat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab komunikasi kita. Kata kita, ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Pas kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, di hati kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah kau masih berikan kesempatan kepada hamba untuk melaksanakan sholat ya Allah.
atau imam sedang membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita sambil mendengarkan, sambil mentadabur, ya Allah, alhamdulillah Kau masih berikan kesempatan kepada hamba untuk sholat berjamaah, ya Allah, alhamdulillah. Maka kata Allah menjawab ucapan kita itu. Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku sedang memuji kepadaku, kata Allah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mendengar dan menjawab ucapan itu, kata Allah, hambaku telah memujiku, hambaku sedang memujiku. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahman rahim, ar-rahmanir rahim. Wah ya Allah, kalau di hati, ya Allah, wahidat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka kata Allah, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Kan sholat itu isinya Pak, antara pujian dan doa. Jadi sholat itu kalau kita artikan, kan sholat itu artinya doa ya Pak, doa. Jadi isinya bacaan di dalam sholat itu pujian dan doa, ya, zikir dan doa. Itu pujian dan doa isinya itu. Ini di dalam Fatihah itu terbagi dua. Yang pertama tadi dari bismillah itu adalah pujian kepada Allah. Sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu pujian. Terus maliki yaumiddin, wa idza qala, apabila seorang hamba dalam salatnya mengatakan maliki yaumiddin, tiasa malik panjang, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, pas kita dengar seorang imam membaca maliki yaumiddin, ya Allah, maliki yaumiddin, di hati mah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah hisaban hamba nanti, ya Allah. Kan maliki yaumiddin teh zat yang memiliki hari yang menguasai hari pembalasan, malik. Biasa tadi panjangkeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik, tadi panjangkeun mimna maliki upami kan maliki yaumiddin, jasa maliki hartosna jadi raja gitu, raja gitu, yang raja hari pembalasan. Jadi kita aya dua qiraat, maka yang dipanjangkeun maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan, tiasa maliki yaumiddin tadi panjangkeun gitu, jadi raja gitu. Maka ketika kita mengatakan itu, majidani abdi, kata Allah, hambaku telah mengagungkan aku, waqala marotan pawadho ilayya, dan memasrahkan urusannya kepadaku. Di maliki yaumiddin, ya Allah, mudahkanlah hamba pas dihisab nanti, ya Allah. Gitu memaknainya, mentadaburi, bisa seperti itu. Itu semua pujian kepada Allah. Tapi faida qala iya kana budua iya kanas tain, iya kana budua iya kanas tain. Itu kanas nastain teh kata para ulama, saya nasi ngaidrok teh diyakin, iya kana budua iya kanas tain, ya Allah. Jadi iyaka, hanya kepadamu, na'budu, hamba beribadah, mengabdi, ya Allah, hanya kepadamu hamba mengabdi beribadah, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dihatus, ya Allah, abi teh ibadah teh rumaos gitu, masih tebih tina khusyuk, abi mohon pertolongan, ya Allah, hamba mohon pertolongan supaya hamba diberikan khusyukan. Bisa seperti itu. Di mana iya karena tasdidna kena ayatnya apa sekalian, iya karena budu wa iya karena nasta'in. Upami tasdidna teu aya, maka hartosna jadi robah. Upami dihaja, itu nanti sholatnya bisa tidak sadana.
hartosna bisa janten rubih gitu. Iya kalau tasdidna hilang, iya kana budu wa iya kana nasta'in. Jadi hartosna teh iya ka pada cahaya matahari hamba beribadah, kepada cahaya matahari hamba memohon pertolong. Jadi musyriknya Pak upami tadi tasdid ngaja. Jadi artinya duus samsi cahaya matahari. Iya karena budu hanya kepada cahaya matahari hamba beribadah. Wa iya karena nasta'in sareng kepada cahaya matahari hamba memohon pertolongan. Gitu. Jadi tasdidna kedaya iya kana budu wa iya kana nasta'in. Maka ketika kita mengatakan itu, kita harus yakin kata Allah, hada baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini antara aku ini, antara perjanjianku dengan hambaku, wali abdi masalah, dan untuk hambaku ia akan mendapatkan apa yang ia minta tiasa. Jadi atau satu iya karena dua iya karena nasta'in. Ya Allah, hamba hanya kepadamu beribadah. Ya Allah, berikanlah hamba pertolongan urusan hamba apa di hati, tapi yang di hati itu di hati diterjemahkan seperti itu, di tadaburi iya karena nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu hamba beribadah walaupun masih belum benar. Ya Allah, berikanlah hamba kehusuan, mudahkanlah segala urusan hamba. Ya Allah, karena nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi kata Allah, ketika kita mengucapkan itu, jawaban Allah atas komunikasi kita, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini antaraku dan hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Bisa cepat, bisa lambat, bisa jadi tabungan di akhirat. Atau dengan memohon itu Allah menjauhkan kita dari musibah, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dengan rajin berdoa. Faida qala ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukkanlah hamba jalan yang lurus dan berikanlah hamba taufik dan inayah untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan tersebut. Itu mangga kopina heula gitu dulu. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukkanlah hamba jalan yang lurus dan berikanlah kekuatan untuk senantiasa istiqomah di jalanmu ya Rabb. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus teh yang mana, yang seperti mana? Yaitu siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang. Jadi kedah hartos nanti kedah rada paham sekalian. Sabab tip di antara usul teh nanti kita harus mampu mentadaburi atau memahami setiap arti bacaan yang kita baca, ya harus tahu gitu. Kalau diantara siratal ladzina an'amta, mana jalan itu? Yaitu siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah kau berikan nikmat alaihim kepadanya, yaitu siapa? Para nabi, para rasul, para sidikin, para syuhada gitu. Itu jalan itu siratal mustaqim. Ihdinas siratal ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihimna teu kenging dipanjangkeun. Siratal ladzina an'amta alaihim teu kenging eta mah idar sapawi. Itu jadi idar sapawi teu kenging dipanjangkeun bacanya. Tekeng ayat panjangan gitu, siratal ladzina an'amta alaihim. Upami ipasapawi sareng idgham shogir atau idgham maka tiasa dipanjangkeun ieu teh kenging. Jadi idgham sapawi teh upami mim mati tidak menghadapi huruf mim dan ba. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau ada mim mati tidak menghadapi huruf mim dan ba itu namanya idgham sapawi. Maka bacanya harus dijelaskan, diidharkan makhrajnya dan tidak usah memakai guna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dan bukan jalannya orang-orang yang kau benci, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, maka ketika mengucapkan kalimat ini, kata Allah, hadali abdi, ini untuk hambaku, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku akan dapatkan apa yang ia minta. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisna sahih. Ngan urang teh sok hilapnya Pak keur salat teh, padahal urang teh keur berkomunikasi. Gitu, berkomunikasi. Maka kata Imam Ahmad bin Athaillah, as-sholatu mahalul munajat. Jadi sholat itu adalah tempatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mahalul munajat. Kenapa sholat dikatakan tempatnya bermunajat, tempatnya berkomunikasi kita dengan Allah? Karena li'anna fiha yakunu mahalus sana wa du'a. Sebab di dalam sholat itu adalah tempatnya memuji Allah dan tempatnya berdoa kepada Allah. Itu. Lalu munajat, apa itu munajat? Munajat itu mukhatabul, kata beliau, kata Imam Ahmad bin Athaillah, munajat itu mukhatabul asror inda sipail azkar. Jadi munajat itu kita berkomunikasi kepada Allah dengan bersifat rahasia. Jadi komunikasinya leres jeung teu leresna komunikasi urang sareng Allah teh nu terang teh. Urang antara urang sareng Allah ari batur mah terang sanajan bismillah atau urang di tungkul pugu peureum ngalamun misalnya kan teh nu terang gitu nya Pak. Itu tegeng suudon atau napi naon teh nu terang. Makanya munajat itu mukhatabul asror inda sipail adkar. Jadi berkomunikasi kepada Allah, komunikasi yang bersifat rahasia, inda sifail adkar, menggunakan dikir-dikir pilihan anu tos dicontohkeun ku Rasulullah ditamahan deui kitu dikirna dina salat. Gitu. As-sholatu ma'alul munajat wa ma'dinul musafah, dan salat itu adalah sumber penyucian jiwa orang. Jadi salat yang kita lakukan adalah sumber penyucian jiwa. Jadi orang teh keur nyucikeun jiwa. Nu tadina sagala di pikiran gitu, tapi sok pabaliknya Pak. Gitu. Anu tadina naon pas di luar salat orang teh sagala kapikir, sagala kaemut. Seharusnya pas sholat teh pikiran eta dibersihkan, tapi orang masuk pabaliknya Pak. Kita sok pabalik keneh, kita hari ke sholat tarai enam di luar sholat teh tara kaemut, tapi pas ke sholat sok sagala ingat gitu. Sok pabalik keneh gitu. Kita namina ge kan berusaha orang mah, penting mah aya kahoyong kangge naon terus meningkatkan kualitas sholat. Gitu. Jadi salat wa ma'dinul musafah, sumber penyucian jiwa. Tina naon Pak? Zawalul aqdaril kauniyah, tina kokotor dunia antara kita dan hamba, hatta yaspu qalbuka, sehingga upami salat taras maka hatena bakal bersih. Hatena bakal upami salat bener-bener leres maka hatena bakal bersih. Upami hatena bersih bakal ngaluarkeun perilaku anu bersih. Upami salatna leres maka insyaallah hatena bakal bersih dan akan mengeluarkan perilaku anu bersih. Upami hatena tos bersih, tatasya'u fiha mayadinul asror wa tasruku fiha sawarikul asror. Jadi upami hatena tos bersih, maka Allah insyaallah akan membukakan pintu-pintu rahasia dan hatinya akan senantiasa ada dalam cahaya dari Allah, sehingga ketika sholat akan mendapatkan kehusuan, kenikmatan di dalam sholat. Teh hese nya Pak. Gitu. Sakan terang oke kombo anu terang. Ini penting mah orang berusaha mudah-mudahan kan urang mah itu keur wajib usaha nangtukeun hasil jeung hasil mah anu penting mah usaha urang mah usaha semaksimal mungkin ku aya niatna hoyong musuh ge mudah-mudahan ke di akhirat urang digolongkeun kana jalmi-jalmi anu husu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, sungguh bahagia orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mudah-mudahan termasuk insya Allah orang yang punya niat pengen khusyuk
pengen fokus di dalam sholat, nanti insya Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul warisun, di akhir ayat selanjutnya, yarisunal firdosahum biha khalidun, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus berusaha sholat makan amal paling utamanya Pak, yang utama anu panggilan amal kali paling sampai sholat ya Pak. Sholat pas saya maka qad aflaha wa anja, beruntung dah akan selamat amal nu sanes lagi insyaallah akan baik gitu. Di hiji deui seorang maduna ilah as-sholatu tukhratu lil qulub, fungsi sholat itu akan menyucikan hati, wastibtahu lil babil ghuyub, sholat yang benar akan membukakan pintu-pintu rahasia, pintu-pintu gaib. Anal qalba idza taharat wa tazakat rufi anul hijab wal istar paraat anu magoba anha minal asrar. Upami di salat teh tempat pembersihan hati, dan kalau hati sudah bersih maka akan mendapatkan, insyaallah akan mendapatkan kehusuan di dalam salat. Mungkin Mas sekalian itu untuk kajian tentang fikih dalam salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita diberikan khusyuan, kenikmatan di dalam sholat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan khusyuk di dalam sholat, walaupun pada kenyataannya ya kita pas sholat 2 rakaat banyak melamun ya sekalian. Namun mudah-mudahan dengan punya keinginan, punya niat khusyuk dalam sholat, mudah-mudahan kita digolongkan dengan orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Belum satu lagi masih ada. Baik sekalian, mungkin kita ke nasihat dari kitab Irsadul Ibad lil Istidadil Yaumil Mi'ad. Para ulama wa an ba'dil hukama, dan dari sebagian para ulama hikmah, arbaatun hasanun walakin arbaatun ahsanu minha. Jadi ada 4 hal yang termasuk sesuatu yang baik, dan walakin arbaatun ahsanu minha, tapi yang 4 hal ini lebih baik, akan lebih baik kalau dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi ada 4 hal itu termasuk hal yang baik, tapi akan lebih baik kalau 4 hal ini dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kata para ulama, yang pertama al-haya minar rijal hasanun. Jadi seorang laki-laki punya rasa malu itu adalah sesuatu yang baik, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Tapi walakinnahu minan nisa ahsan, tapi rasa malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih baik. Karena kan zaman ayeuna mah itu anu kira kaisin teh istrinya Pak, punten ya Ibu gitu. Jadi ieu mah fakta anu kira kaisin teh istri, kalamun naon na TV gitu, kadang istri mah gitu. Itu ngange acuk maha tapi kaina teu cukup gitu, kelekna kamana-mana gitu. Takan eta teh kirang kaisin gitu, kirang kaisin. Itulah laki melarapi ngange acuk teh gitu nutup orat, tapi istri nama nembong-nembong orat. Gitu. Itu maksudnya. Jadi gitu. Gitu kan seueur ya teh. Seueur. Jadi janten ibu-ibu upami masihan acuk ka budak istri, kamurang kali istri hati-hati. Gitu tekenging acuk anu naon, gitu anu matak nibulkeun kirang kaisin, gitu anu teu nutup orat, gitu sabab urang sebagai orang tua ke bakal dituntut, gitu bakal dituntut di akhirat, gitu. Nah gitu naon teu ngadidik murang kali, upami tos ngadidik teu beunang mah eta mah ke urang bisa hujah, gitu bisa ngehujah, gitu. Jadi jadi punya rasa malu, gitu, malu kepada Allah, malu kepada sang manusia, gitu. Maka itu baik, tapi alangkah baiknya rasa malu itu para wanita lebih mempunyai rasa malu. Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Yang kedua, jadi adil, menempatkan suatu pada tempatnya itu baik
dari setiap individu, tapi walakinahu minal kudo tuwal umaro ahsan, tapi keadilan dari hakim dan para pemimpin itu lebih baik. Jadi emang sifat adil itu harus dimiliki oleh kita, tapi yang lebih baik itu sifat keadilan itu harus dimiliki oleh para pemimpin gitu. Insyaallah pemimpin gitu. Pimpinan saya nama hancur ya. Kayak nama hancur. Pimpinan saya maka rakyat nage insyaallah bakal nyaman, ayem gitu, bakal tinggal seperti itu. Jadi pimpinan wadil mah doana diijabah, atau sekalian aya musibah aya naon teh doa pimpinan wadil mah itu naon termasuk doa diijabah. Terus nomor katiluna wa taubat minasyai hasanun. Jadi tobat ti aki-aki nanti ti jalmi anu sepuh hasan baik, tapi walakinaha minasabi ahsan, tapi pemuda yang rajin bertobat kepada Allah itu lebih baik gitu. Lebih baik. Wal zudu minal agniya, mempunyai sifat dermawan dari orang kaya itu adalah baik, tapi walakinau minal fakir ahsan, tapi orang fakir dermawan lebih baik. Sabab kerma fakir gitu biasanya fakir kan pas-pasan kan, tapi lamun lebih naon gitu bageran sifat fakir teh hese maka lebih baik gitu. Aya hiji deui Pak, ayat 4 hal arbaatun qobihun walakin arbaatun mina akbau. Ada 4 hal yang termasuk hal yang jelek, tapi apabila dilakukan oleh kelompok tertentu lebih jelek. Mana adzanbu minasyabi qobihun, jadi melakukan dosa dari seorang pemuda itu jelek, tapi wahuwa minasya akbah, tapi dosa yang dilakukan oleh orang yang tua itu lebih jelek gitu, lebih jelek. Itu pamuda mah nya pamuda nyieun dosa jalmi nu naon waraken nyieun dosa teh awon, tapi leuwih awon lamun eta dosa dilakukeun ku jalmi-jalmi anu tos sepuh piraku cek urang mah teu sadar gitu kan, tos loba utusan dina mastaka teh gitu. Misalkan ulah naon gapleh wae gitu mata utusan eta huis kan utusan malaikat gitu, utusan malaikat bawa tanda-tanda gitu naon urang teh bakal dicana ku Allah. Wal istighalu bidunya minal jail qobihun, jadi ditungkulkan atau disibukkan dengan dunia sehingga lalai dari perintah Allah, itu dari orang yang bodoh itu adalah termasuk hal yang jelek. Tapi wa minal halin akbah, tapi orang yang berilmu yang ditungkulkan atau disibukkan dengan dunia melalaikan itu lebih jelek gitu, lebih jelek. Gitu misalnya orang yang tidak mempunyai ilmu bodoh disibukkan dengan itu jelek, tapi orang yang berilmu dan disibukkan dengan dunia lupa akhirat itu lebih jelek gitu. Atau ngajua ilmu naon ke dunia gitu, ke dunia itu jelek, lebih goreng gitu. Watakas sulu pitoat pijaminas qobihun gitu, cek bahasa Sunda malas dalam melaksanakan taat gitu. Itu yang dilakukan oleh manusia itu termasuk hal yang jelek. Tapi wa minal ulama'i wa talabatil ilmi akbah, tapi apabila dilakukan oleh ulama, orang yang berilmu dan orang yang sedang menuntut ilmu lebih jelek. Yang terakhir wa takabburu minal agniya qobihun, dan sifat sombong dari orang kaya itu jelek. Tapi wa minal ulama akbah, dan dari ulama yang mempunyai sifat sombong itu lebih jelek. Gitu pangitan nasihat kami orang supaya orang pangitan senantiasa memperbaiki akhlak orang baik kepada Allah ataupun kepada sama makhluk gitu. Jangan merasa paling baik, ngerasa ngesoleh, ngerasa ngesbaik, teh sifat sombong gitu, sifat sombong tekarau sifat sombong anu lembut itu ngarasa misal pang solehna, pang saena, pang berilmuna teh hati-hati kedah rajin istighfar. Eta teh adalah sifat sombong. Man asbata li nafsi tawaduan fa huwa al mutakabbir haqqan.
Barang siapa yang merasa dirinya sudah solihah, sudah baik, paling baik, urang we asal nate pang bener nate pang soleh nate. Yaitu man asbata li nafsi tawaduan, barang siapa yang menetapkan, yang merasa dirinya sudah bertawadu, sudah baik, sudah soleh, ngerasa paling soleh, bahwa al mutakabbiru hakon, maka dia termasuk orang yang sombong gitu. Termasuk orang yang sombong. Hilap deui janten upami urang naon ngarasa sae, ngarasa bener, eta teh berarti nanti sifat tinggi urang gitu, sifat sombong urang anu naon didorong ku setan supaya urang ngagaduhan sifat sombong. Hati-hati panginten eta kedah rajin istighfar. Sombong anu ngarasa lembut teh ngarasa urang paling baik, paling bener, gitu, eta teh sifat sombong oge. Nah sekalian panginten eta anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktunya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.